Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Saya lagi singgah di saudaraku ya, tempat saya biasa saya ngonteng di sini. Saya suka di sini di pinggir sawah. Nah, ini ada lagi di belakang pinggir sawah saudaraku. Biasa sudah 2 kali saya ngonteng di sini. Saya mau mengupas mengenai adanya pertanyaan saudara kita. Saudara yang bertanya mengenai adanya SP, ya, suara panggil, suara tarik, suara inap. Dan saudara kita ini dia punya channel, ya, mudah-mudahan berkembang saudaraku ya. Dia punya bangunan mengenai adanya mau sharing. Ya, dia mau sharing bertanya mengenai adanya dia punya bangunan. Dia punya bangunan itu bangunannya dindingnya seng. Ya, klasibor. Tapi saya lihat saudaraku ya agak lumayan. Saya lihat itu sarangnya di dalam karena saya sempat telusuri dia punya channel. Di berandanya ya lumayan, karena saya hitung-hitung itu dia punya sarang itu sudah 380 ya kan, 38 ya berapa ya, yang jelasnya lumayan. Jadi sisa gimana caranya saudaraku ya supaya kita kembangkan kita punya wallet ya. Nah, itu pesan saya penjelajah 75, karena kita sama-sama di dunia wallet saudaraku, supaya inspirasi kita, edukasi kita mengenai tentang saudara kita di petani wallet bisa memacu ya. Bisa memacu ya, gimana caranya supaya saudara itu bisa mengembangkan dia punya channel, supaya kita itu bisa mendorong teman-teman kita yang gagal, terutama yang bagi pemula. Jadi itu pesan-pesan saya saudaraku, gimana caranya supaya kita itu inspirasi sama teman-teman. Kita harus dukung teman-teman ya, supaya dia mau bekerja, dia mau berjuang ya, semacam ini saudara kita yang banyak pertanyaan ini yang mengenai adanya bangunannya seng tapi ya luar biasa saudaraku, namun seng tetapi ya banyak juga sarangnya di dalam ya. Nah, itu yang kita inginkan, daripada bangunan itu berlantai-lantai itu 3 sampai 4 lantai luas baru isinya itu baru saya lihat itu baru 2 tahun ya saudaraku ya, itu yang kita inginkan. Jadi bagaimana caranya saudara supaya inspirasi kita sama teman-teman saudara-saudara kita yang di petani walek bisa maju ya, mengenai adanya itu suara panggil, gimana caranya supaya dia merespon, suara tarik juga di dalam, begitupun suara inap. Ya, yang kebanyakan saudara kita itu bertanya mengenai adanya suara juga. Jadi yang diutamakan itu saudaraku, gimana caranya supaya itu suara bisa merespon, dan begitupun juga di dalam ruangan RBW. Yang mana yang saya maksud itu di dalam ruangan RBW, fasilitas di dalam itu kita harus penuhi yang keinginannya wallet. Karena wallet itu sangat-sangat sensitif, sangat cerewet, begitu pun juga peka, bersahabat juga. Nah, itu yang kita hindari, gimana caranya supaya wallet itu bisa beradaptasi dengan nyaman di dalam ruangan RBW, supaya wallet itu bisa mondar-mandir sampai dia tinggal di dalam. Apalagi kalau bangunan yang baru pemula, istilahnya di bawah dari umur 1 tahun. Ya, saudara-saudara ya. Ya, jadi ini yang masukan yang saya kasih saudaraku. Yang bagi yang saudara kita yang petani walet, baik konsultan maupun petani walet, kita harus memacu ya. Kita harus mendorong kita punya teman-teman di lapangan ya. Semacam itu yang masuk di komentar, baik banyak, ada dari Tike, ada dari Toli-Toli, ada dari jadi itu kita mau bagaimana caranya supaya kita bina ya saudaraku ya, dari Kalimantan, dari Garut ya. Itu kita gimana caranya saudara-saudara supaya saudara-saudara itu bisa memahami di dunia perwaletan. Kan di dunia perwaletan itu sangat-sangat susah ya, bahasanya gampang-gampang susah, gampang tapi susah, susah tapi gampang. Justru saya selalu katakan gampang-gampang susah, karena mengenai adanya perwaletan itu biasanya itu kita mengatakan saudara umpamanya saudara katakan, oh wale ini kalau sudah diaktifkan dia punya suara panggil, suara tarik, suara inap, itu pasti dia akan menginap di dalam. Itu belum tentu saudaraku ya, belum tentu ya. Kenapa saya katakan belum tentu? Biar banyak wallet di situ kalau dia tidak suka di dalam ya. Yang mana yang saya maksud dari suara di dalam itu, bagian di dalam itu semacam kayak kelembaban, suhunya, predatornya selalu diganggu. Itu pun juga bagian dalam itu kita harus tata. Umpamanya kita mengadakan sekat lar, yang mana saya maksud sekat lar itu ya ruang antar lubang. Maksud saya ulang ya, lar itu lubang antar ruang. Ya, kita adakan sekat, karena itu sekat itu istilahnya kita menghalangi itu cahaya matahari, pantulan cahaya masuk di dalam ruangan.
terutama di LMB itu, karena keras masuk di situ saudaraku. LMB yang mana yang saya maksud LMB di bagian point ya, bagian point itu LMB nya, apalagi kalau besar lubangnya itu LMB, hai pasti keras juga Pak, cahaya matahari masuk pantulannya. Itu apalagi kalau bangunannya itu hanya mepet, seumpamanya panjangnya hanya 7, 8. Nah biasa itu cepat terbentur itu sampai di ujung itu pantulan cahaya. Kalau kita tidak adakan sekat, saudara tidak mengadakan sekat, jadi gimana caranya supaya saudara itu mengadakan sekat lar ya, ya lubang antar ruang. Jadi gimana caranya supaya kita bisa bendung. Dan begitu pun juga walet itu dia suka kalau gelap, karena habitatnya walet itu gelap, lembab, suhunya bagus dan tidak selalu diganggu. Nah itu kesukaannya walet. Justru itu kita itu ibaratkan kayak goa lah. Goa itu seakan-akan kita itu mengikuti bahasa goa. Yang mana saya katakan mengikuti bahasa goa itu, gimana kalau di goa itu walet cepat sekali berkembang biak itu, walet di dalam goa cepat berkoloni. Karena kenapa? Di dalam itu sejuk, dingin, adem, ya itu yang disuka walet. Bagus suhunya, teratur di dalam, baru jarang gangguan. Nah itu, jadi itu incaran walet itu yang tempat yang lembab, tempat yang aman, itu incarannya walet yang bagus, suhunya di situ dingin, ya. Jadi itu yang kita harus penuhi, yang kita harus perhatikan di dalam ruangan RBO masing-masing saudara kita, ya mulai Sabang sampai Merauke. Tolong dicam baik-baik saudara-saudaraku ya. Kalau di dalam ruangan RBO saudaraku itu diusahakan itu dipenuhi keinginannya walet. Kalau saudara mau menginginkan itu adanya namanya koloninya walet, begitupun juga hasil. Yang mana saya maksud koloni itu walet cepat banyak, cepat populasinya, berkembang biaknya, dan hasil itu adalah sarang. Apabila ini sudah makan akarnya, ini koloninya walet di dalam ruangan RBW, habitatnya walet, ya sudah, saudara itu siap itu panen ya. Karena kenapa saya katakan saudara siap panen, karena itu yang kinannya walet, dia semua ada di situ, terlengkapi di dalam ruangan RBW. Fasilitasnya apa yang diinginkan walet, apa yang dicari walet, itu yang kita datangkan, itu yang kita lakukan di dalam ruangan masing-masing saudara-saudara ya. Ya. Jangan dianggap remeh itu walet saudaraku ya, jangan dianggap remeh. Kenapa saya katakan jangan dianggap remeh? Banyak saudara kita itu kalau sudah aktif itu dibiarkan saja bangunannya, tidak pernah diperhatikan ya. Apalagi kalau ruangannya itu panas, seperti saudara kita ini ada merespon mengenai adanya dia punya bangunan dinding seng, tapi berhasil ya. Ada coba itu saudara itu, tidak tahu kemarin kan dia masuk, dia punya komentar saya punya, saya lihat itu mengenai pertanyaan mengenai ada suara panggil, mengenai adanya suara saudaraku. Yang penting kita itu santai saja mengenai adanya suara ya. Memang kita itu utamakan namanya suara, karena suara itu mendatangkan burung yang jarak jauh ya. Yang mana saya katakan itu mendatangkan burung jarak jauh, seumpamanya di poitnya, di LMB nya, di situ kan ada suara panggil. Itu suara panggil gunanya itu khusus untuk menarik burung yang lewat, burung jauh. Apabila dia dengar itu suara, dia akan datang sampai di situ, keliling-keliling bermanuver ya di area poin. Akhirnya dia di situ mendekat di LMB. Apabila di LMB dia keluar masuk, tetapi di dalam ruangannya itu tidak terpenuhi, akan ujung-ujungnya juga akan pergi. Ya itu yang kita hindari. Gimana caranya supaya walet ini bisa betah ya. Yang mana yang saya maksud betah itu bisa tinggal, bisa beradaptasi, sampai di dalam itu bisa berkembang biak. Tetapi satu intinya, jangan selalu dimasuki terus ruangannya. Yang mana yang saya maksud ruangannya itu ya di RBW nya saudara ya, karena itu fatal bagi walet. Itu saya maksud saudaraku ya. Jadi diusahakan gimana caranya supaya saudara itu bisa memahami itu mengenai adanya dunia perwaletan ya. Kalau di dalam itu sudah terpenuhi saudaraku, cepat itu dibikin sarangnya ya, cepat. Bisa gimana caranya saudara itu bisa mengatur di bagian dalam, semacam ada saran. Jangan selalu kita itu baru sedikit sarangnya kita buka lagi, baru ada 10-20 sarang buka lagi. Lepaskan dulu populasi saudaraku ya. Koloninya walet kita utamakan dulu ya, karena kalau saran itu cepat dicetak, cepat dibikin
Kalau sudah produktif di dalam bagian walletnya, itu yang diutamakan dulu. Ya, memang tujuan saudara itu mendirikan rumahan bangunan wallet karena ingin hasil. Tetapi gimana caranya mau banyak hasil kalau koloninya wallet, ya, populasinya wallet kurang. Nah, itu. Jadi intinya kalau kita mau hasil banyak, hasil yang memuaskan, ya utamakan dulu koloni, perkembangbiaknya wallet. Maksudnya gimana caranya supaya bisa banyak telur sampai dia netas anak, dan anaknya itu hingga nanti jadi dewasa, dan anak itu nanti bisa bertelur seperti induk kembali. Ya, berputar itu yang sering saya utarakan mengenai adanya perwaletan. Ya, dari telur tadi, telur netas jadi anak, anak akhirnya nanti besar, terbang jadi dewasa, dewasa nanti akan kawin jantan betina sampai bertelur lagi seperti induknya tadi. Nah, itu berputar seperti kayak jarum jam dari mulai ujung ke ujung kembali lagi. Nah, itu jadi ini sudah makan akar. Maksud saya makan akar ibaratkan pohon. Pohon itu kalau sudah berbuah, ya, gimana caranya supaya buahnya itu bisa banyak, ya, akhirnya itu lama kelamaan itu mengkal buahnya sampai masa kita petik. Begitupun juga itu hasil di RBW saudara, hasil itu dari saran. Ya, itu yang kita inginkan saudaraku, ya. Ya, jangan terlalu diganggu, jangan selalu kita memikirkan mengenai adanya wallet. Gimana di dalam ruangan saya itu, apakah itu sudah banyak saran jadi atau belum. Santai saja, ya. Ada saat yang saudara itu kalau bangunan saudara itu sudah produktif, itu cepat itu populasi di dalam. Begitupun juga hasil saran. Yang mana saya maksud itu hasil saran itu yang saran dicetak si wallet, ya. Nah, itu. Dan pesan saya saudaraku, ya, karena banyak saudara kita juga itu kalau dia buka saran, belum saatnya itu saran dibuka, sudah dibuka. Banyak itu saya lihat di lokasi itu, malahan itu biasa kalau saya beli sarang wallet itu, banyak itu masih 2 jari setengah sudah dibuka. Belum ditempati bertelur. Ini bahasa panen rampas. Itu karena kalau panen rampas itu fatal bagi wallet. Ujung-ujungnya nanti itu stres induk. Dan yang kita punya RBW itu di dalam isinya itu akhirnya nanti itu bukan tambah banyak, tetapi tambah berkurang. Karena kalau walletnya stres itu, tidak tahu apa yang terjadi ya ke depannya. Jadi usahakan itu gimana caranya supaya itu panennya panen terbang anak. Apalagi kalau baru pemula, ya. Beda kalau sudah bertahun-tahun itu dia punya bangunan sudah padat. Biasa memang adakan itu panen rampas, biasa diadakan. Tetapi gimana caranya supaya kita itu terselamatkan itu wallet, terselamatkan juga kanakannya, begitupun juga saran, dan kita juga itu puas. Karena kenapa? Tidak ada gangguan dari si wallet. Asalnya gangguan dari wallet itu dari kita sendiri. Ya, pamannya kita panen, ada sarannya itu belum waktunya panen kita panen, padahal itu belum saatnya kita panen. Banyak itu saudaraku itu. Justru saya katakan jangan dipaksakan dulu, adakan populasi dulu, ya. Apalagi yang baru pemula, ya kebanyakan itu yang baru pemula kalau sudah lihat saran di dalam sampai 25 30, gembira sekali sudah mau buka sarangnya. Sabar saja saudara-saudaraku. Ada saatnya nanti kita itu capek sendiri buka saran. Ya, salah sedikit ambil karyawan. Apalagi kalau dari lantai ke pula itu tinggi, naik turun di kastelen. Justru saya katakan itu adakan dulu namanya koloninya wallet. Itu yang pesan saya, itu yang saya maksud. Gimana caranya supaya koloninya wallet itu bisa meledak seperti bom. Ya, itu yang saya maksud saudaraku, ya. Jadi saudara itu kebanyakan itu yang saya lihat itu di lapangan. Makanya saya pesan penjelajah 75, utamakan dulu populasi, ya. Utamakan dulu populasi di dalam ruangan RB saudara. Itu. Begitupun juga di dalam fasilitasnya di dalam ruangan RBW diusahakan itu yang keinginannya wali itu kita usahakan penuhi, ya. Selalu saya berulang-ulang itu, setiap saya ngonten selalu mengadakan bahasa kelembaban dan suhu di dalam dan keamanannya burung. Itu yang kita inginkan supaya walet itu bisa beradaptasi dengan nyaman, ya. Apabila walet beradaptasi dengan nyaman, cepat juga dia itu kasih keluar air liur. Kapan air liurnya sudah keluar itu berarti dia sudah bikin sarang. Itu sarang itu yang jadi uang nanti.
Itu yang saya maksud. Gimana caranya supaya saudara itu bisa konsisten di dalam ruangan RBW. Justru selalu saya katakan itu, kita harus konsisten, kita harus memahami itu di bagian di dalam, ya. Itu kalau sudah aktif semua itu bagian di dalam, saudaraku, sudah bagus kelembabannya, suhunya, predator yang banyak di dalam semacam hama, maksud saya hama itu kita adakan penyemprotan. Kita basmi semua yang bisa menghalangi walet, mengganggu walet. Itu yang perlu kita harus kita ambil langkah di situ. Gimana caranya supaya walet itu bisa beradaptasi dengan nyaman. Itu yang keinginan kita. Kalau walet mau produksi cepat itu, apanya yang mau diproduksi itu cepat bertelur, cepat bikin sarang. Itu intinya, itu tujuannya saudara kalau mau berhasil. Ya, sama yang sering saya dengar kita mengenai ada suara. Itu semua yang mengenai adanya suara panggil, suara tarik, dan suara inap. Kalau sudah ada di situ, saudaraku, sudah ada burungnya, ada sarangnya, tidak usah diganti-ganti. Ya, jangan ini tidak merespon. Suaranya si A di sana itu merespon. Itu, jangan sudah. Kalau sudah ada sarangnya itu berarti walet itu sudah suka itu tempat. Kalau mengenai suaranya, akhirnya ujung-ujungnya nanti burung saudara itu stres. Kalau ganti-ganti suara terus, ya, karena walet itu ada bosannya mengenai suara. Itu walet itu ada bosannya, itu ada kebalnya nanti itu walet mengenai suara. Kalau sudah lama itu bunyi di situ itu tidak dihiraukan itu suara. Coba kita buktikan saudaraku, ya, kita matikan itu suaranya itu 3 hari 3 malam. Apakah waletnya tidak kembali? Akan kembali kalau sudah beradaptasi di dalam ruangan RBW itu. Kalau sudah bersatu itu di dalam, maksudnya saya maksud yang mana sama sudah bersatu, sudah menyatu. Itu karena dia sudah suka tempat itu di dalam. Tidak usah terlalu takut mengenai adanya suara, saudara. Ya, saya saja di rumah itu biasa mati itu berapa hari saya tidak hiraukan. Ya, saya mau lihat apa betul itu burungnya pergi kalau suaranya mati. Tidak ada di burungnya, tetapi dia bikin sarang. Mati itu tidak tahu itu waktu itu saya ke Kendari itu waktu. Ya, 4 hari 4 malam. Tidak jadi masalah. Ya. Walet itu tetap itu kalau sudah mengenal itu tempat itu tetap dia cari tempatnya. Ya, itu. Jadi saudara itu harus konsisten di dalam ruangannya, ya. Tapi itu yang pesan saya, saudaraku, ya, jangan selalu diganggu. Itu yang paling berat. Saya sudah ngoceh-ngoceh itu. Tanya saudara kita, ada yang pernah saya ini baru-baru ini, baru berapa hari. Saya selalu ngonten, jangan diganggu. Baru 3 hari saya tinggalkan ada di dalam. Di dalam lagi ruangan RBW-nya tidak tahan. Saya tanya dia, kenapa lagi masuk di dalam, Bang? Nah, ada video saya selalu saya katakan jangan selalu diganggu burungnya karena masih bangunan baru. Nah, selalu dia tonton dia punya video saya, istilahnya konten saya. Nah, dan saya tangani bangunannya. Apa dia katakan sama saya? Penasaran saya di dalam bagaimana, apakah sudah burungnya itu tinggal? Karena saya cek itu kalau mau masuk, kalau sudah mau petang, saya cek di situ, ada di situ 12 masuk. Apa betul ada di dalam tinggal itu tidak? Atau dia tidak tinggal? Maksud dia itu saudara. Paginya dia masuk cek itu. Saya bilang betul-betul ini. Saya bilang, tidak usah dulu, biarkan saja dulu beradaptasi burungnya. Akan capek sendiri nanti itu, diganggu lagi. Baru 3 hari saya tinggalkan itu tempat, 4 hari. Maksud saya 4 hari tinggalkan tempat, ada di dalam. Itu yang paling berat dihadapi itu. Karena itu adanya rasa penasaran. Saya sudah katakan jangan dimasuki, tetap masuk. Gimana seumpamanya konsultannya itu bawa kuncinya. Karena ada konsultan itu biasa yang punya bangunan itu konsultan yang tangani itu bangunan si petani walet ini, dia bawa kuncinya. Gunanya itu kunci dibawa supaya jangan dia selalu keluar masuk, itu punya yang punya bangunan. Nanti dia perkirakan itu konsultannya itu yang tangani itu bangunan, baru dia datang itu 3-4 bulan. Itu yang paling banyak sakit itu saudara itu kalau dia yang konsultan itu yang bawa kuncinya. Ada juga bagusnya itu karena demi keselamatannya ini RBW-nya saudara. Kapan dia dibawa kuncinya itu, dia keluar masuk di belakang kok kita tidak ada. Karena itu rasa penasaran, apalagi kalau betul-betul itu dia terlalu terpesona di walet.
Selalu memikirkan itu hasilnya wallet luar biasa. Kalau sudah berhasil, harganya sarangnya sekian, paling itu 1,5 kilo itu sudah beli motor. 1,5 kilo itu sudah dapat motor itu 2 kilo lah sudah beli motor. Itu luar biasanya itu sarang wallet. Ya, jadi kenapa tidak sakit itu yang punya bangunan baru nanti itu sekitar 2 bulan sudah dimasuki mi. Ada pernah saya angkat itu saudaraku itu. Dia punya bangunan itu 2 bulan. Dia sudah tahu titiknya di dalam. Dia punya titik di dalam, titiknya di dalam itu maksudnya kotoran titik. Dia periksa. Sudah berapa ya? Sudah 7 titik. Berarti ini yang punya bangunan ini belum sampai 4 bulan sudah masuk, baru 2 bulan. Karena ada pertanyaannya di bawah kolom komentar saya. Bang, saya mau nanya, gimana itu bang? Di dalam ruangan RBO saya itu umur bangunan saya 2 bulan, ada 7 titik. Oh berarti ini saudara baru 2 bulan sudah masuk pengecetan. Ini yang saya maksud. Jadi ketahuan sendiri saudaraku ya. Nggak, itu yang kita hindari, gimana caranya supaya kita itu konsisten. Ya, tahan-tahanlah sedikit, berpuasalah sedikit. Ada satunya nanti itu capek sendiri. Ya, itu yang saya maksud, gimana caranya supaya saudara ini mau memahami tentang dunia wallet. Ya, saudara harus pahami namanya dunia wallet di perwaletan. Karena kenapa kita itu menginginkan namanya hasil saudara ya. Ya, hasil populasinya wallet, koloninya wallet. Karena wallet itu kalau sudah beradaptasi di dalam ruangan RB itu, wallet itu ya habitatnya wallet itu kalau sudah bagian di dalam itu lembab. Habitatnya wallet dia suka sekali itu di dalam. Tapi biar itu lembab di dalam, itu bagus di dalam. Kalau kita keluar masuk juga, kaget juga itu wallet, trauma. Itu saudaraku ya, gimana caranya supaya saudara itu bisa memahami ya. Jadi ini saudara-saudara ini yang ada masuk di bawah kolom komentar mengenai adanya bangunannya, dia punya bangunan itu saya tahu berapa kurangnya saudara ya, masuk di kolom komentar. Dia juga punya YouTube ya, nama channelnya itu saya tidak tahu siapa lagi nama channelnya itu, tapi dia juga di dunia wallet. Jadi saudaraku ya yang punya komentar itu mengenai adanya suara, santai saja suaranya saudaraku ya, mengenai ada suara panggil, suara tarik, suara inap. Yang penting bagian di dalamnya kita konsisten. Nah, karena saya lihat, saya telusuri channelnya saudara itu ya luar biasa. Sudah banyak saran di dalam. Sisa gimana caranya supaya itu sarannya jangan dibuka dulu. Ya, diadakan populasinya dulu saudaraku ya. Ya, kita sama-sama di dunia wallet. Ya, itu saudaraku ya. Ya, terkecuali kalau sudah padat itu burunya di dalam sudah banyak saran, tidak apa-apa kita buka. Tetapi cara membuka saran itu kita adakan juga waktu, atur waktu panen. Ya, atur waktu masuk, jangan asal masuk. Ya, kalau kita membuka sarang, kalau saudara ini kan sudah ada hasil. Karena saya lihat itu di channelnya tadi saudara itu ya, alhamdulillah. Kalau saran itu kan tidak salah, itu sarang itu dia hitung itu sudah berapa ya, sudah ada 80. Luar biasa ya. Sisa gimana caranya supaya perkembangbiakannya lagi saudaraku ya. Karena saya lihat itu siripnya bagus. Itu juga ada bakul. Ya, bakul itu tempatnya itu yang di sudut bersarang. Ya, sisa gimana caranya saudara ya, dibiarkan saja gitu. Karena saya lihat itu lantainya lantai papan. Ya, lantai papan sudah bagus. Sisa kita optimalkan terus bagian di dalamnya. Tetapi perhatikan saudaraku ya bagian predatornya ya, karena sudah ada saran itu, sudah banyak saran. Begitu juga karena akan saya lihat, usahakan itu predatornya kita adakan penyemprotan. Saudaraku ya, yang punya channel ini yang saya dia dalam komentar itu mengenai adanya dinding sen, dinding klasibor. Tidak jadi masalah saudaraku. Pernah saya katakan, wallet tidak mau melihat itu mengenai adanya bangunan. Wallet hanya dia mau merasakan sesuatu di dalam, isinya di dalam bangunan itu. Ya, yang mana saya maksud, wallet tidak mau melihat itu apa kita menggunakan batu atau seng atau klasibor atau spandek atau dan lain-lain sebagainya dan lain sebagainya. Wallet tidak mau melihat dari situ. Wallet itu hanya menginginkan itu pirasatnya di dalam. Kalau dia masuk di dalam ruangan RBW dia nyaman, adem, ya, dingin, sejuk, tidak ada gangguan. Itu dia cari wallet. Dan kita harus ikuti wallet, jangan wallet yang mau ikuti kita. Terbalik itu. Justru kita itu ikuti kemauannya wallet. Itu yang selalu saya katakan. Kalau saudara mau diciptakan sarang, mau dibikinkan sarang, ya silakan. Ikuti kemauannya wallet. Itu semua yang saya katakan tadi. Nomor 1 itu jangan selalu diganggu, itu nomor 1. Selalu saya utarakan, selalu saya kupas itu mengenai adanya itu selalu gangguan di dalam ruangan RBW. Itu yang fatal bagi wallet. Ya, itu juga cahaya, gangguan juga itu cahaya saudaraku ya. Itu cahayanya, adakan itu bendung itu cahaya, istilahnya piling.
sama itu dibendung, dihalangi, dipailing, disekat, lar, sama semua itu. Semua tujuannya itu adalah itu menghalangi pantulan cahaya matahari, ya. Gimana caranya supaya saudara itu mengadakan itu sekat lar. Tetapi kalau saudara mengadakan sekat lar dalam ruangan RBW, ya berikan leluasa burung waletnya, saudaraku, ya. Maksudnya leluasa itu berikan dia tempat bermanuver dalam, jangan dibanyak sekali kamar-kamar. Karena banyak saya lihat itu bangunan itu, banyak kamar-kamar itu. Seperti kalau mau walet itu mau kos, kayak rumah kos. Walet itu terbang, saudaraku, beda seperti kita jalan. Walet itu kasih leluasa, dia ada ruangan tamunya bermanuver. Ya, kenapa saya katakan kasih haknya walet itu di dalam ruangan RBW, seumpamanya bangunannya saudara itu agak mepet, ya kasihlah sedikit tempatnya itu, karena kan kalau belajar terbang di dalam, jangan di kamar-kamar, banyak kamar-kamar. Nanti itu ujung-ujungnya nanti itu fatal, karena kalau kita masuk itu panik itu walet itu baku tabrak-tabrak di dalam, baku tumbuh-tumbuh di dalam. Gara-gara itu banyak kamar. Ya, jangan kita pikirkan saja, kalau banyak sekat-sekat di dalam itu cepat bikin sarang, cepat produksi sarang, cepat populasi. Justru sebenarnya itu kalau bahasa sekat itu, saudaraku, itu walet itu suka itu kalau plong di dalam. Cukup kalau ada sekat itu, tidak usah terlalu banyak sekatnya. Yang penting kita itu tahu tempatkan itu pada tempatnya sekat, jangan salah sekat. Kan pernah saya itu angkat itu mengenai adanya sekat itu sekat lar, ya lubang antar ruang. Nah, itu sekat itu bukan itu matahari, cahaya matahari dibendung. Itu cahaya matahari tetap dia lolos masuk di dalam ruangan. Saya bilang, ini bukan pada tempatnya ini. Jadi itu waktu-waktunya saya bongkar itu sedunia saudara itu, saya pindahkan itu sekatnya. Pantas tidak mau beradaptasi burungnya karena terang di dalam. Sedangkan ini menghadap ke cahaya matahari, menghadap ke matahari ini, matahari sore. Ini LMB-nya, ya. Itu yang gimana cara saudara itu bisa tahu sebenarnya walet. Ini walet itu tidak rumit sebenarnya. Iya, yang manusianya bikin rumit walet. Yang penting bagian di dalamnya itu kita itu penuhi. Ya, selalu saya berulang-ulang katakan itu penuhi. Ya, ada lagi saudara pertanyaan itu, panas tapi ada di sarang. Iya, memang biar panas bersarang juga, tetapi tidak bisa bertahan lama sarangnya. Kering itu sarang itu kalau panas. Coba saya saudaraku, kan di rumah pernah dulu itu waktu saya itu masih baru di dunia walet, belum saya paham. Pecah-pecah itu sarang itu, retak-retak sampai telurnya itu jatuh. Waletnya itu tidak bisa bertahan lama. Itu kalau panas, namanya panas. Sedangkan walet sukanya dia lembab, dingin. Ya, berarti kalau saudara mengatakan itu banyak sarangnya kalau sepunya ruangan panas tapi banyak sarang, paling bersarang begitu-gitu aja, saudaraku. Beda kalau lembab. Ya, namun ada yang bersarang itu yang ruangannya panas tapi bisa dihitung-hitung jari. Tetapi kalau yang rata-rata yang saudara kita itu yang koloninya meledak itu rata-rata ruangannya lembab. Ya, karena saya itu sering konsultasi sama anggota-anggota yang punya walet itu, ada sampai panen 5 kilo, ada sampai 10 kilo. Ya, ada saudara kita juga itu panennya itu 40 kilo per 3 bulan. Itu kalau saya sharing sama teman-teman semua, sama-sama di dunia walet, sama-sama yang sudah berhasil. Ya, justru saya pandui saudaraku gimana caranya supaya saudara-saudara itu bisa memahami, di dalam adanya ruangan di RBW saudara. Ya, harus kita mengambil langkah, harus kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu semua tadi datangkan. Ya, keinginannya walet, ya lakukan. Ya, jangan lepaskan itu, kalau ada kolamnya jangan lepaskan kering. Ya. Begitupun juga yang gunakan mesin kabut, saudaraku, ya. Optimalkan itu mesin kabutnya. Setel itu jangan sampai dia kena itu sirip di atas, sampai itu papang itu remuk. Ya, cepat kalah kalau kena sirip, karena hari-hari ini mesin kabut aktif. Nah, diusahakan itu, dan diusahakan itu supaya mesin kabutnya itu cukup 1 jam menyala, baru 2 jam mati lagi, 1 jam ke depan menyala lagi. Cukup bisa 5 kali 1 hari aktif itu, bisa juga 6 kali. Ya, kalau daerah panas, daerah saudara itu panas hawa di situ, aktifkan 6 kali dalam 1 hari mesin kabutnya, ya. Ya, mesin kabutnya aktifkan. Kan itu 1 jam menyala, 2 jam mati. 2 jam mati lagi, 1 jam ke depan lagi menyala.
1 jam menyala, mati lagi, 2 jam lagi, baru pokoknya 1 jam menyala, 2 jam mati, 1 jam menyala, 2 jam mati. Begitu aturannya kalau mesin kabut kita gunakan, kita pakai. Nah, karena banyak tingkatan itu mesin-mesin yang kayak gitu saudaraku ya, tergantung dari saudara. Seumpamanya tadi bukti makan selalu saudara ya dalam ruangannya ya. Ya, terutama itu predatornya ya, itu pesan saya saudaraku ya. Saya masih ada pertanyaan yang saya mau angkat ini, tapi ya nanti lain kali karena saya ini dalam perjalanan. Saya biasa ngonteng di sini saudaraku. Ini ada sawah di belakang ini. Ini ada sawah, air. Nah, jadi saya suka ngonteng ini saudaraku ya, ini sawah. Jadi itu persawahan itu adem, hijau ya. Nah, begitu juga air, ada hijau, air ya, sejuk. Ya, oke lah saudaraku. Jadi saudara mengambil langkah itu apa yang saya katakan tadi, apa yang saya sudah perjelaskan mengenai adanya saudara, dan itu yang saudara yang punya bangunan dinding seng klasibor ya, sisa kita pacu terus saudaraku ya, lumayan ya, kembangkan channelnya saudaraku ya, supaya saudara bisa berhasil. Kita masing-masing berpacu, kita sama-sama berjuang saudaraku ya. Semoga kita berhasil sama-sama semua seperti teman-teman yang sudah merasakan saat ini mengenai adanya bangunan saudara dinding seng atau klasibor. Jangan terkecilkan saudaraku, yang penting hasilnya di dalam memuaskan ya. Itu yang kita inginkan. Santai saja. Ya, santai saja saudaraku. Sudah bagus itu. Karena saya sudah ikuti channelnya saudara, saya sudah subscribe itu. Saya sudah suka, saya sudah subscribe. Ada komentar saya itu, coba lihat saudaraku ya. Oke. Jadi itulah bahasa-bahasa perwaletan di dunia perwaletan. Saya sudah kupas tadi mengenai adanya perwaletan dan saudara kita yang mau bekerja, mau berjuang ya. Mudah-mudahan harus continue saudara-saudara ya. Continue. Nah, mudah-mudahan bisa terangkat channelnya ya, kita sama-sama berjuang, sama-sama mendoakan. Jadi oke lah saudaraku. Jadi kalau ada kata-kata saya ini terselip salah, mohon maaf karena saya adanya kayak gini ya, gini ya. Kita itu saling mendorong, saling mendoakan gimana caranya supaya saudara kita itu bisa sukses seperti teman-teman yang di luar sana. Apa yang kita inginkan bisa kita capai ya, apa yang kita cita-citakan kita bisa dapatkan. Oke saudaraku, jadi mohon maaf ini kalau kata-kata salah, saya salah. Silakan kalau ada mau ditanyakan saudaraku ya mengenai adanya dunia wallet ya, baik harga sarang wallet, dunia wallet, mengenai yang jelasnya bangunan wallet ya di dalam ruangan RBW. Silakan tanyakan di dalam kolom komentar ya. Kalau banyak teman-teman itu selalu berulang-ulang itu sharing mengenai adanya bangunannya. Oke, mudah-mudahan saudara-saudara itu bisa sukses, berhasil seperti teman-teman yang sudah merasakan hasilnya. Itu yang saya inginkan. Kalau saudara berhasil itu ya cukup doanya ya. Saudara itu saya itu enggak minta uang sama saudara, cukup doanya. Itu karena ilmu yang diberikan itu semua dari Allah, dan saya amanatkan kepada saudara supaya saudara itu bisa merasakan hasil. Oke. Jadi sekali lagi mohon maaf ini, yang baiknya kita ambil, yang tidak berkenan itu tidak usah kita ambil. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang, sukses terus. Hanya Allah yang sempurna.